Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gaya belajar dan pengelolaannya dalam pembelajaran. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. De Porter dan Hernaki menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Pengenalan gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal. Tipe belajar ada 4. Yang pertama, tipe konverger. Melalui proses konseptualisasi abstrak atau berpikir dan eksperimentasi atau berbuat. Yang kedua, ada tipe diverger. Melalui pengalaman-pengalaman konkret atau perasaan dan pengamatan reflektif atau pengamatan. Yang ketiga, ada tipe asimilator. Melalui konseptual abstrak atau kuat dalam berpikir dengan observasi reflektif atau pengamatan. Yang keempat, ada conclusion. Melalui pengalaman konkret atau perasaan dan eksperimentasi aktif atau berbuat. Gaya belajar efektif. Belajar dengan kata-kata. Dimulai dengan mengajak seseorang teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis. Belajar dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Belajar dengan gambar. Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Belajar dengan musik, detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Belajar dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapat informasi dan belajar secara cepat. Belajar dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya dengan menyepi. Selanjutnya, kecenderungan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kutub perasaan atau feeling. Anak belajar melalui perasaan dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, kutub pemikiran atau thinking. Anak belajar melalui pemikiran dan lebih terfokus pada analisis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Yang ketiga, kutub pengamatan atau watching. Belajar melalui pengamatan, penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak makna dari hal-hal yang diamati. Yang keempat, kutub tindakan atau doing. Anak belajar melalui tindakan cenderung kuat dalam segi kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. 3 karakteristik gaya belajar virtual auditor kinestetik. Saya akan menjelaskan yang visual. Visual, belajar dengan cara melihat. Lirikan ke atas bila berbicara dengan tepat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, bicara agak cepat.
mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, dan yang terakhir mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. 1. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk menghighlight hal-hal penting. Untuk melihat hal-hal penting. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Gunakan multimedia. Dan yang terakhir, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Materi yang selanjutnya adalah auditory atau belajar dengan cara mendengar. Lirikan ke kiri atau ke kanan mendatar bila berbicara sedang-sedang saja. Siswa bertipe auditory mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat mendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Ciri-ciri dari gaya belajar ini adalah saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, kemudian mudah terganggu oleh keributan, kemudian belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dan selanjutnya adalah biasanya ia berbicara yang pembicaraannya itu fasih. Nah, strategi untuk memudahkan proses belajar anak pada metode cara mendengar ini, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras atau bisa menggunakan musik untuk mengajarkannya. Kemudian diskusikan ide dengan anak secara verbal. Kemudian biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan berikan dorongan dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Selanjutnya adalah kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikan ke bawah bila berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini melalui gerakan menyentuh dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerakan dan sentuhan. Ciri-cirinya itu berbicara perlahan, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, kemudian menyukai dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik. Jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. Kemudian ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Kemudian gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Nah, gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.